Sekretaris Negara memastikan belum ada rencana perombakan kabinet di luar pergeseran posisi Wakil Menteri Keuangan yang akan ditinggalkan oleh Thomas Djuwandono. Bid Propam Polda Metro Jaya diturunkan untuk mengusut dugaan pelanggaran etik di kasus penjual es gabus. DPR minta kasus suami korban jambret jadi tersangka dihentikan. Polisi memeriksa 10 saksi terkait kematian selebgram Lula Lava. Lubang besar di Aceh Tengah semakin meluas, jalan raya terputus dan infrastruktur listrik terancam. Halo saudara, selamat malam. Apa kabar Anda hari ini? Kami memiliki sejumlah informasi menarik lainnya yang patut Anda simak hari ini hanya di Kompas Malam edisi Rabu 28 Januari 2026 bersama saya Valentina Sitorus. Kita ke informasi pertama, saudara. Polisi memeriksa 10 saksi terkait kematian selebgram Lula Lava. Kekasih Lula, Reza Arab, termasuk salah satu saksi yang diperiksa. 10 saksi yang telah diperiksa diantaranya ART dan supir Lula, pihak apartemen, personal asisten Lula, dokter yang memeriksa dan mengeluarkan surat kematian Lula, keluarga Lula, hingga kekasih Lula, Reza Arab. Sementara beragam temuan barang bukti juga telah diperiksa di Laboratorium Forensik Mabes Polri. Sudah dilakukan pemeriksaan 10 saksi, mulai dari orang yang menemukan pertama, ART dan supir, termasuk ada 2 dari teknisi pihak apartemen, termasuk sudah melakukan pemanggilan terhadap kekasih almarhum, termasuk dengan personal asisten, dan rencana tindak lanjut proses pemeriksaan keluarga dari almarhum. Kita ke sorotan lain, saudara. Propam Polres Metro Jakarta Pusat memeriksa Babin Kamtipnas Kelurahan Kampung Rawa terkait kasus tuduhan terhadap pedagang es gabus bernama Sudrajat. Es kue jadul yang dulu kita pernah makan, nah sekarang harap hati-hati bagi orang tua ya Pak ya. Dispon dari bedak, yang ini berbahan dari agar-agar. Pemeriksaan secara internal untuk ada tidaknya pelanggaran prosedur atau etik dalam penanganan pedagang tersebut. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto bilang, hasil pemeriksaan sementara tidak ditemukan unsur adanya penganiayaan. Yang muda berham ya, jangan anak kecil ya, kasihan tuh. Pelan. Kue. Apabila seorang anggota Polri melakukan pelanggaran baik itu kode etik, pidana, pasti ada sanksinya. Tapi kami minta waktu karena Bid Propam Polda Metro Jaya masih mendalami apakah ada unsur kesengajaan, apakah ada penganiayaan. Tapi disampaikan tadi malam oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat tidak ada unsur penganiayaan. Tapi mungkin cara yang dilakukan oleh petugas tadi salah sehingga membuat suatu tindakan yang kontroversial. Busa kan ini? Kenapa kamu jual? Bahannya nganjur dari spon ya. Kapok, saya malas sejak Jakarta kapok.
Usai mengaku mendapat intimidasi dari anggota Babinsa dan Babin Kamtibnas karena dituduh menjual es gabus menggunakan bahan spons, Sudrajat kini banjir dukungan. Bantuan silih berganti datang ke rumahnya. Meski bersyukur mendapat bantuan, namun rasa trauma masih menghantui Sudrajat. Saya sih mau dagang es kue lagi. Takutnya saya mau 3 kali 4 kali aku digebuk pakai kayu pakai apa itu saya mati konyol. Enggak, kan udah ada aneh. Jamin apa? Iya saya takutnya diikat sama. Setelah dipastikan es gabus dan sejumlah barang dagangan Sudrajat tidak mengandung bahan berbahaya, Babin Kamtibnas dan Babinsa yang sempat menahan Sudrajat menyampaikan permohonan maaf. Kedua belah pihak akhirnya berdamai dan saling memaafkan. Maaf, saatnya Pak, apa apa yang terjadi tidak Pak. Kabar itu Pak, tidak saya Pak. Insya Allah doanya Pak ya. Ketua Umum YLBHI menilai permintaan maaf kedua aparat kepada korban bukanlah penyelesaian. YLBHI mendesak agar dua aparat dari Babinsa dan Babin Kamtibnas diproses hukum soal tuduhan tanpa dasar hingga intimidasi. Pemukulan dan lain-lain ya, pelecehan ya. Kemudian juga ada penyebaran disinformasi. Ini jelas menyebarkan berita bohong ya, palsu kepada masyarakat tentang makanan yang dilakukan. Jadi sanksinya bukan hanya minta maaf, tapi juga harusnya diberikan atau diarahkan menuju penyidikan dan dibawa ke pengadilan. Menteri Koordinator Bidang Hukum HAM Imigrasi dan Permasyarakatan Yusril Isha Mahendra meminta masyarakat tidak perlu khawatir. Yusril bilang jika aparat terbukti melakukan kesalahan akan ditindak sesuai dengan kesalahan yang bersangkutan. Ambil satu langkah-langkah sesuai dengan prosedur internal kepolisian itu sendiri, baik penegakan disiplin maupun pelanggaran etik sampai kepada kemungkinan juga akan diambil satu langkah hukum terhadap hal itu. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir ya. Propam Polres Metro Jakarta Pusat tengah memeriksa Babin Kamtibnas Kelurahan Kampung Rawa terkait kasus tuduhan terhadap pedagang es gabus bernama Sudrajat. Jika memang ada pelanggaran, maka akan ada sanksi bagi pelaku. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, dua aparat yang telah menuduh pedagang es gabus berjualan dengan bahan spons telah meminta maaf. Bagaimana kemudian sanksi yang pada dua aparat ini jika terbukti ada dilakukannya pelanggaran etik? Kita akan berdialog dengan Komjen Purnawirawan Susno Duaji, Kabar Reskrim Polri tahun 2008 hingga 2009. Selamat malam Pak Susno, apa kabar? Selamat malam Mbak Vina, selamat malam Mbak Valen, selamat malam para pemirsa sekalian, kabar baik? Kabar baik. Pak, ini dengan melihat tindakan aparat di lapangan yang menuduh pedagang es gabus, ini apakah ada pelanggaran SOP? Ya jelas itu ngawur gitu. Jadi tidak bisa menuduh orang langsung melakukan wah ini palsu, wah ini membahayakan. Sampai kemana kewenangan dia? Dia kan Babin Kamtibmas, yang satu lagi Babinsa. Kalau memang mencurigai ada sesuatu yang melanggar hukum terkait dengan undang-undang masalah makanan, masalah obat, masalah minuman, itu kan ada. Polisi melakukan tindakan hukum, melakukan penyelidikan, kemudian diperiksa di laboratorium. Tidak bisa hanya dengan mata telanjang aja, wah ini bahannya berbahaya, wah ini palsu, apalagi langsung disebarkan. Apalagi langsung melakukan hal-hal yang tidak pantas, misalnya membuat suatu tuduhan yang tidak enak, ya, kemudian melakukan kekerasan, baik kekerasan karena perkataan gitu, atau kekerasan fisik gitu, itu pelanggarannya udah banyak sekali loh. Satu, penyalahgunaan wewenang ya, baik Polri maupun dari TNI-nya ya. Yang kedua, melakukan kalau ada penganiayaan itu pelanggaran hukum pidana loh. Penganiayaan itu pidana. Polri tunduk pada pidana umum ya, peradilan umum, kalau TNI tunduknya pada peradilan militer. Yang berikut, dia jelas melakukan pelanggaran disiplin, dan pelanggaran disiplin ini sangat-sangat dekat itu mepet dengan pelanggaran kode etik gitu kan, kode etik ya. Nah jadi jelas bisa kena kode etik, bisa kena hukuman disiplin, bisa kena hukum pidana
Jadi berat ini, dan ini juga supaya menjadi contoh bagi yang lain. Oke, Dan berarti kalau iya, berarti bisa dibilang kalau ini tindakan yang terlalu gegabah ya, karena balik lagi ini bukan kewenangannya. Dan ini berarti kalau misalnya ada kasus seperti ini harus melibatkan tenaga ahli seperti Dinkes atau BPOM, begitu ya Pak ya, untuk bisa membuktikan hal itu jika memang diketahui ada kesalahan. iya, jadi tidak bisa diselesaikan dengan kayak peradilan jalanan seperti itu, langsung dirampas, kemudian diremes-remes, kemudian dimarahi, dipukul, kalau udah ada ya. Mudah-mudahan saja tidak ada tindakan kekerasan fisik. Jadi harus ya disita, kemudian dilaporkan kepada yang berwenang, dalam hal ini ke Polri, penyidik ya, kemudian penyidiknya membawa ini apakah ke Balai POM, apakah ke Laborat Polri untuk diselidiki, dan tidak perlu dengan kekerasan gitu. Dua orang berseragam TNI dan Polri ngapain berkekerasan sama orang yang sudah umurnya mungkin sudah cukup, kemudian kondisi fisiknya kayak gitu. Ya udah dibawa dengan ramah ke kantor polisi, maaf Pak ya, kita periksa ya, kita ambil sampelnya. Nanti kalau ini ada mengandung barang berbahaya atau bahan apalah, jangan langsung jualan dulu, stop dulu jualan, kita periksa ya. Nah, kalau tidak ya silakan lanjut jualan. Jadi gitulah, inilah yang namanya untuk mereformasi lembaga Polri supaya tidak melakukan hal-hal yang sewenang-wenang yang menyakitkan hati rakyat gitu. Ya betul, meskipun ada laporan tapi ada proses penyelidikan yang itu sebenarnya harus diutamakan terlebih dahulu. Pak Iya. Susno, ini kan dua pihak sudah diketahui berdamai, sudah minta maaf. Apakah hal ini menghapuskan sanksi? Ya, damai Termasuk bagus dugaan sekali, juga proses pidananya juga? Iya, minta maaf bagus, damai bagus, menunjukkan bahwa tidak ada dendam lagi, tetapi penyelesaian perkaranya bukan dengan begitu. Pelanggaran kode etik harus diperiksa, pelanggaran disiplin harus diperiksa oleh kedua institusi ini. Silakan diproses, kemudian disidangkan secara kode etik ataupun disiplin dan diberi sanksi. Kemudian kalau memang ada pelanggaran pidananya, ya proses pidana. Nah, setelah diproses pidana, misalnya karena undang-undang hukum acara kita yang baru memberi kesempatan untuk mengadakan restoratif justice, ya silakan, tapi diproses. Nah, kalau si tukang S ini mau berdamai, itu bisa karena ada terbuka suatu jalur namanya RJ, Restoratif Justice. Tapi kalau tidak mau, maka penyelesaiannya harus di pengadilan. Jangan sampai nanti aparat hukum justru seolah-olah mendapat keistimewaan. Oh, kalau aparat hukum yang melakukan kayak gitu nggak apa-apa, cukup dengan minta maaf. Nah, ini kan memberikan keteladanan yang tidak bagus gitu. Oke, Pak, tapi kalau ada pengakuan dari korban bahwa dirinya seolah dianiaya, kemudian juga ada intimidasi saat kejadian ini, berarti ini sudah masuk ranah pidana sebenarnya ya? Ya pidana, nah maka itu untuk membuktikan itu kan lakukan penyelidikan, periksa saksinya, periksa kalau memang dianiaya, dipisem gitu kan, untuk mengetahui penganiayaan ringan atau penganiayaan berat. Kan pisem yang harus jawab, tidak bisa dalam waktu yang pendek, wah udah selesai, sudah damai gitu, no. Kan nggak boleh ya, apalagi ini aparat itu harus menunjukkan yang bagus lah gitu ya. Jadi tidak boleh selesai, oh udah damai, udah selesai. Kok simple sekali masalahnya. Oke, Pak, ini kan yang jelas kita ini kan ada polisi, kemudian juga ada TNI, kemudian kita juga bahas mengenai adanya reformasi Polri yang memang melindungi rakyat begitu ya, yang memang mereka dekat dengan rakyat seperti itu jargonnya. Apakah ini seolah sudah menjadi kultur? Iya, ini bukan kulturnya Polri dan bukan kulturnya TNI. Pimpinan TNI, Panglima TNI, baik Kepala Staf Angkatan, Kapolri, selalu menekankan kepada anggotanya untuk tidak menyakiti hati rakyat, untuk tidak sewenang-wenang, untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan. Mereka adalah pelindung rakyat,
bukan menjadi musuhnya rakyat, bukan menjadi orang yang melakukan perbuatan sewenang-wenang menyakiti hati rakyat, nggak boleh. Ini kan pada level bawah. Kalau level Kapolri, Panglima TNI, Kepala Staf, di mana-mana pidatonya, arahannya untuk semua anggota supaya tidak menyakiti hati rakyat. Bahkan termasuk itu di dalam kode etik masuk, kemudian sumpah prajurit masuk, sabta marga masuk, gitu kan. Nah, itulah yang harus dihayati. Tapi dengan adanya perilaku yang semacam ini, seolah-olah apa yang disampaikan di dalam kode etik Polri, apa yang disampaikan pengarahan pimpinan, ini menjadi sirna gitu. Oke, Pak, apa yang perlu diperbaiki dengan adanya kasus ini untuk membalikan kepercayaan rakyat kepada TNI Polri? Ya, tegakkan aturan. Jangan menegakkan aturan itu adalah kepada rakyat kalau rakyat bersalah. Yang harus ditegakkan juga, bahkan lebih penting sebelum menegakkan aturan itu keluar adalah kepada di dalam tubuh sendiri. Ya, jadi tegakkan aturan pelanggaran karena mereka sudah melanggar kode etik, sudah melanggar disiplin, dan bisa juga terbukti nantinya melanggar pidana. Ya, proses. Gimana prosesnya? Oh, nanti kalau damai gimana? Lihat kasusnya, kalau ancamannya berapa, ada ketentuan restoratif justice bisa diselesaikan, tapi ada aturan hukumnya untuk menuju ke situ. Tidak langsung datang ketemu salaman, dah selesai ya, kita udah damai. Nggak bisa, nggak ada aturan gitu untuk pidana. Pidana itu kalau delik aduan dicabut, kalau bukan delik aduan berjalan sampai ke pengadilan kalau terbukti. Tetapi ada juga pintu yang dibuka, restoratif justice, itu ada syaratnya, yaitu permohonan maaf, dimaafkan, kemudian membuat pernyataan, kemudian ancaman hukumannya berapa, ada aturannya itu di hukum acara kita. Itu bisa, tapi diproses. Baik, kita akan melihat bagaimana proses transparansi utamanya untuk menegakkan keadilan lagi-lagi untuk bisa membuktikan dan membalikan kepercayaan dari masyarakat kepada TNI Polri. Terima kasih Kabar Reskrim Polri tahun 2008 hingga 2009, Komjen Purnawirawan Susno Duaji sudah berbagi insight-nya, berbagi pandangannya kepada kami di Kompas Malam Kompas TV. Terima kasih, salam sehat selalu Pak. Saudara, buntut penetapan tersangka suami bela istri dari Jambret, DPR minta kasus tersebut untuk dihentikan. Lantaran takut dibawa ke rumah sakit jiwa, seorang remaja di Wonolopo, Wijen, Semarang masuk ke dalam sumur sedalam 16 meter. Remaja ini nekat masuk ke dalam sumur karena pihak keluarga memanggil dokter puskesmas untuk membantu memeriksa dan membawanya ke rumah sakit jiwa. Korban yang panik kemudian berlari dan masuk ke dalam sumur meski sang ayah mencoba menahannya. Orang tuanya yang panik kemudian meminta bantuan ke petugas pemadam untuk mengevakuasi korban. Usai berjibaku selama 7 jam, petugas akhirnya dapat menarik korban untuk keluar. Yang kami pastikan Mas Panji ini masih takut tenggelam. Jadi tadi kami melihat psikologisnya Mas Panji ini takut tenggelam, jadi kami ngambil cara yang lumayan ekstrim. Sumur itu kami coba isi air supaya Mas Panji bisa naik. Karena sumur ini diameternya kecil sekali, cuma 80 cm. Saudara Kapolres Sleman, Kombes Edi Setianto Erning Wibowo menyampaikan permintaan maaf kepada Hogi Minaya yang ditetapkan sebagai tersangka karena mengejar pelaku jambret pada April 2025. Permintaan maaf ini disampaikan oleh Edi dalam rapat dengar pendapat umum yang digelar oleh Komisi 3 DPR RI. Edi menyampaikan awalnya ia ingin menerapkan kepastian hukum atas meninggalnya 2 pelaku jambret yang kecelakaan lalu lintas saat dikejar oleh Hogi. Kini ia mengakui pasal yang diterapkan kurang tepat. Hogi jadi tersangka kasus lalu lintas karena dianggap lalai menghilangkan 2 nyawa, sedangkan kasus penjambretan dianggap gugur demi hukum karena 2 pelakunya tewas.
apa yang dirasakan saudara Hoki itu sama sebenarnya yang kami rasakan, hanya kami pada saat itu hanya mau melihat kepastian hukum, ya. Namun rupanya penerapan pasalnya kami mungkin kurang tepat. Pada kesempatan ini kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dan utamanya kepada Pak Yogi dan Ibu Arsita. Komisi 3 DPR sepakat proses hukum atas kasus Hogi Minaya yang ditetapkan sebagai tersangka karena berusaha mengejar pelaku jambret dihentikan. Hasil RDP menyimpulkan bahwa Hogi tak layak dijadikan tersangka dan peristiwa tersebut tidak bisa dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Selain itu, Komisi 3 menyatakan hukum seharusnya bukan hanya soal kepastian, tapi juga mengedepankan keadilan. Komisi 3 meminta proses hukum atas kasus ini dihentikan. Tim kuasa hukum ya, yang kami hormati. Sleman, Polresta Sleman dan Pak Kajari Sleman, kita menemui fakta yang teramat jelas bahwa terhadap Pak Hogi ini tidak layak untuk ditetapkan sebagai tersangka dan terhadap peristiwa tersebut tidak layak untuk dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Karena itu tadi kami membuat kesimpulan meminta agar ya perkara ini dihentikan. Jadi bukan RJ ya, dihentikan. Peristiwa matinya dua penjambret itu ada konteksnya dengan kejadian penjambretan itu. Bukan situasi yang terpisah. Ya, satu kasus, satu perkara. Ini kok tiba-tiba jadi dua? Ini mindset berpikir ya, kerangka berpikir ya. Ya, jadi kalau menurut saya sudah salah kaprah dari awal. Pak Ketua, bagi saya tidak ada kasus lalu lintas itu. Ya, yang ada kasus penjambretan terungkap, terbukti, tersangka meninggal dunia, kasus tutup. Saya minta kasus ini dihentikan. Usai rapat bersama Komisi 3 DPR RI, Kepala Kejaksaan Negeri Sleman Bambang Yunianto menyatakan siap untuk menjalankan kesimpulan rapat yang meminta perkara Hogi Minaya dihentikan demi hukum. Mengenai mekanismenya masih menunggu keputusan pimpinan. Pada intinya kami akan melaksanakan kesimpulan yang sudah disepakati bersama dalam kesempatan rapat siang ini tadi. Dan untuk mekanismenya kami akan segera menunggu petunjuk pimpinan. Kami akan segera melaporkan ini dan untuk mekanismenya nanti penghentiannya kita menunggu gitu secepatnya. Arsita yang merupakan istri Hogi Minaya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak dan masyarakat Indonesia yang sudah membantunya untuk mencari keadilan untuk sang suami. Arsita lega sang suami bebas dari status tersangka. Ya. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah memberi atensi kepada kami. Alhamdulillah saya dan suami mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Suami saya pada hari ini mendapatkan keadilan, kebebasan yang dari pertama kami minta. Alhamdulillah matur nuwun untuk Bapak pimpinan DPR yang sudah benar-benar mengayomi kami, mendengar kami. Saya ucapkan terima kasih untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Matur nuwun, matur nuwun. Kita ke informasi lain, Saudara, polisi menangkap 2 pelaku residivis penipuan bermodus ganjal ATM di Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat. Total kerugian korban mencapai 619 juta rupiah. Ini adalah momen saat pelaku menjalankan aksinya di sebuah gerai ATM di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku berpura-pura membantu korban yang kesulitan mengambil uang tunai karena slot kartu ATM terganjal. Saat berhasil mengintip PIN ATM korban, pelaku pun menukar ATM milik korban dengan kartu imitasi, lalu menguras tabungan korban. 2 pelaku ditangkap di 2 lokasi yang berbeda, yakni di Cikarang Utara, Bekasi, dan Pademangan, Jakarta Utara. Keduanya merupakan residivis di kasus yang sama.
berhasil mengamankan 2 orang pelaku spesialis ganjal ATM atau yang biasa kita sebut card trapping dengan kerugian korban mencapai 600 juta. Pelaku mengincar kaum rentan yang ingin melaksanakan tarik tunai, kemudian slot ATM-nya sudah diganjal dengan kartu ATM yang sudah dimodifikasi, kemudian pada saat korban ingin melakukan tarik tunai, pelaku mengintip PIN ATM korban, kemudian pura-pura untuk membantu korban, kemudian pada saat pelaku ingin membantu korban tersebut, disitulah dia melakukan penukaran kartu ATM yang identik, kemudian dikuras habis uang yang ada di kartu ATM tersebut. Saudara, lubang besar di Aceh Tengah semakin meluas. Kini jalan raya terputus dan infrastruktur listrik terancam. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Saudara, 2 pekan usai jembatan hanyut, aktivitas warga Kampung Tambak Sari, Semarang terhambat. Untuk menyeberang sungai, warga menggunakan perahu rakit. Warga harus mengantri dan berhati-hati untuk menaiki rakit. Tak sedikit pelajar sempat terjatuh saat menyeberang, namun warga tak punya pilihan lain untuk menggunakan rakit. Sekitar 300 kepala keluarga terisolir usai jembatan hanyut. Warga berharap pemerintah segera membangun jembatan permanen. Jembatan ambrol akibat tergerus banjir juga terjadi di Desa Utalus, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Warga khawatir terutama saat anak-anak terpaksa melintas di bekas jembatan yang ambrol. Warga berencana akan membangun jembatan darurat secara swadaya agar aktivitas bisa berjalan normal. Yang juga jadi sorotan, saudara, lubang raksasa di Aceh Tengah semakin meluas hingga memutus akses jalan, hingga mengancam infrastruktur listrik. Visual udara menunjukkan lubang raksasa dampak longsor yang sudah memutus akses jalan di Aceh Tengah. PLN menyiagakan tower darurat sebagai pengganti sementara tower utama yang terancam terkena dampak. Sementara untuk akses transportasi warga dialihkan ke jalan alternatif. Kita siagakan semua di sini, dan untuk saya pribadi, saya di sini udah berjaga lah dari Bapak Malam untuk selalu standby di sini untuk tetap melakukan pengawasan, terutama tentang kondisi tanah ataupun kondisi yang gimana, tetap saya lakukan pantauan dan juga saya lakukan ke atasan saya. Kemunculan sinkhole di Aceh Tengah menjadi sorotan sejak pertengahan Januari 2026. Saat itu, tanah ambles yang membentuk lubang besar muncul di Desa Pondok Bali, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah. Awalnya jarak lubang besar tersebut hanya sekitar 3 meter dari badan jalan. Penanganan terkait amblesnya tanah terus dilakukan demi keselamatan warga. Itu kan daerah itu cukup berat itu. Karena itu mungkin dulu jaraknya 500 meter dari jalan, sekarang tinggal 3 meter lagi itu. Dan itu harus segera itu, kalau nggak hancur lagi yang lain. Itu apa kedalamannya? Pertama kan pasir. Tanahnya berpasir, kemudian itu kan tidak ditanami lagi tanaman, itu harus segera dikurak dan sebagainya. Lubang besar yang timbul di Aceh memiliki kedalaman yang bervariasi. Di beberapa titik kedalaman mencapai 100 meter. Sedangkan data per Januari 2026, luas area yang terdampak mencapai 27.000 meter persegi. 2 pekan berlalu, tanah ambles di Aceh Tengah semakin meluas hingga memutus akses jalan. Tim Liputan Kompas TV. Bagaimana upaya yang bisa dilakukan untuk menghentikan lubang besar di Aceh Tengah ini agar tidak terus meluas? Kita sudah bersama ahli geologi Universitas Padjadjaran, ada Diki Muslim. Selamat malam Pak Diki. Selamat malam. Kabar baik untuk Bapak. Pak, ini jika melihat dari visual, apa yang jadi penyebab adanya dugaan sinkhole ini?
Baik, saya kira mungkin perlu didetilkan dulu ya, karena pengertian sinkhole itu biasanya berlaku atau sering disematkan kepada material batu kapur atau batu gamping. Tapi kalau kita lihat di video di tayangan Kompas TV ini, saya pikir itu mungkin agak susah kalau disebutkan sebagai amblasan atau sinkhole ya. Ini ada beberapa ciri yang bisa saya perhatikan dari video itu, membesarnya dari lubang besar ini yang sekarang katanya 27.000 meter persegi berarti ya, jadi sudah sekitar hampir 3 hektar. Itu juga dipengaruhi tidak hanya oleh amblasan tapi ada erosi. Di pinggir-pinggirnya terlihat bagaimana warna putih, kemudian butirnya juga cukup jelas, merupakan butir material vulkanik. Kalau Oke, seperti pasir itu ya Pak ya? Ya, persis seperti pasir begitu. Dan saya membaca juga ini berada pada satuan QVL. Jadi QVL itu adalah satuan batuan muda berumur kuarter yang berisikan material vulkanik. Oke, jadi mitigasinya seperti apa Pak? Ini dengan lubang karakteristik yang tadi Anda jelaskan, apakah ini juga bisa dihentikan Pak? Supaya tidak semakin meluas begitu? Halo? Aduh, mati juga. Kami masih mencoba perbaiki komunikasi dengan ahli geologi UNPAD, Pak Diki. Halo Pak Diki? Halo, kembali. Iya, Halo. Pak, lantas mitigasinya bagaimana supaya lubang ini kemudian tidak semakin meluas? Baik, jadi kalau mitigasi yang kita maksud sebagai pengurangan risiko bencananya, maka kita akan berhadapan dengan sejumlah faktor yang menjadi risiko itu. Salah satu faktor yang bisa menjadi catatan kita tentang mitigasi ini adalah, atau mengurangi risiko ini adalah memindahkan penduduk misalnya, atau memindahkan infrastruktur. Ya, kini kita tahu bahwa ini sudah menggerus jalan, kemudian juga ada tiang listrik yang mungkin SUTT itu atau SUTET yang ke depan kemungkinan akan terganggu jika meluas daerah yang amblasnya atau daerah yang menjadi gerakan tanahnya ini. Jadi mengurangi risikonya salah satunya adalah menghindarkan infrastruktur, menghindarkan masyarakat dari situ. Karena untuk kondisi alaminya sendiri, gerusan, kemudian erosi, kemudian amblasan dari material di sini nampaknya tidak bisa dicegah oleh kita. Jadi itu ada proses alam. Sehingga mengurangi risikonya ya gitu tadi, memindahkan infrastruktur dan kepentingan kita di situ. Berarti artinya di dekat wilayah ini juga tidak bisa ditinggalin warga Pak. Radius aman warga untuk tinggal di sini berapa kilometer? Oke, baik. Kalau ingin tahu radiusnya barangkali kita harus memetakan rinci dulu. Ada pemetaan detail namanya. Nah, pemetaan rinci ini nanti akan menghasilkan, pemetaan geologi rinci maksud saya, akan menghasilkan sejumlah parameter yang bisa menjadi faktor-faktor pendukung perluasannya. Kalau dilihat sepintas di video, kemudian laporan yang saya baca, daerah ini kan merupakan daerah yang berbatasan sebetulnya antara material vulkanik dengan material formasi yang mengandung batu kapur. Nah, ini karena di dalam skala yang sangat kecil di petanya, tentu kita tidak bisa menarik batasnya. Tapi kalau kita petakan secara rinci di lapangan, maka akan ketahuan daerah-daerah mana yang bisa menjadi pelebaran atau perluasan dari sinkhole ini atau dari ambasan ini. Oke, Pak, tapi dengan kondisi tanah ambles yang makin luas ke depannya, apakah lahan di sekitar lokasi ini bisa dikatakan masih aman atau layak ditinggali? Kalau layak ditinggali atau masih aman itu kan ada parameternya ya Mbak. Jadi saya pikir sih amannya atau supaya tidak terjadi perbedaan yang tajam pendapat dari masyarakat, sebaiknya daerah ini dilokalisir, ditinggalkan. Mungkin ini radius sekian meter dari batas yang sekarang, karena trennya kalau kita lihat misalnya dari
2006 tadinya kecil, kemudian setelah itu ada gempa jadi membesar, kemudian ada hujan yang sekarang juga cukup ekstrim ya, terjadi di Pulau Sumatera, di daerah bagi Sumatera bagian utara, makin membesar, maka kita bisa membuat radius yang ya, saya kira lebih besar lagi supaya menghindarkan atau mengurangi risiko dari kerusakan. Oke, radius besar secara angka minimal berapa Pak? Berapa kilometer mungkin? Singkat saja. Saya tidak bisa menyampaikan karena tidak ada datanya. Oh, baik. Tidak ada datanya dan tidak ada polanya untuk hal semacam begini. Untuk bisa menyatakan misalnya 100 meter dari batas yang sekarang menjadi aman, itu tidak bisa. Oke, karena ada kemungkinan pergerakan tanah ini akan terus terjadi ya Pak ya, meskipun itu terjadi secara lambat. Baik, terima kasih sudah berbagi pandangan bersama kami di Kompas TV, Kompas Malam, ahli geologi Universitas Padjadjaran, Bapak Diki Muslim. Salam sehat selalu untuk Bapak, terima kasih, selamat malam. Oke, terima kasih Mbak Valen, terima kasih pemirsa. Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai tim DVI Polda Jawa Barat berhasil mengidentifikasi 37 jenazah korban longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Saudara, hingga Rabu malam, tim DVI Polda Jabar berhasil mengidentifikasi 37 jenazah korban longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Hingga Rabu sore, tim DVI Polda Jabar total telah menerima 50 kantong jenazah di hari kelima pencarian korban longsor. Dari 50 kantong jenazah ini, 37 korban diantaranya sudah berhasil teridentifikasi. Seluruh jenazah yang teridentifikasi sudah diserahkan pada pihak keluarga. Jadi update terakhir sampai jam 17.55 ini ya, dari jenazah yang kemarin kita dapatkan itu yang sudah teridentifikasi 37 dari 50 kantung jenazah. Demikian Mas Pita. Semua sudah diserahkan ke pihak keluarga? Semua sudah diserahkan ke pihak keluarga. Ratusan warga korban longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat masih bertahan di posko pengungsian dengan fasilitas terbatas. Pemerintah pun menyiapkan skema relokasi permanen untuk memastikan warga tidak kembali menempati wilayah tersebut dan akan mengembalikan lahan menjadi hutan. Lalu bagaimana tanggapan pengungsi atas rencana tersebut? Berikut laporan jurnalis Kompas TV Mita Handayani dan juru kamera Reza Pratama. Sudah hari kelima para korban longsor Cisarua, Kabupaten Bandung Barat bertahan di posko pengungsian Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi mereka, saya akan berbincang dengan salah satu pengungsi yang ada di sini. Halo Ibu, selamat malam. Ibu, namanya siapa Bu? Ibu Teti. Ibu Teti, bagaimana kondisi kesehatan di hari kelima tempat pengungsian ini? Sekarang mah lagi sakit, lagi demam gitu. Demamnya tinggi katanya, kata dokter gitu, udah diperiksa. Tapi sudah diperiksa Ibu ya? Ibu sudah dapat bantuan apa saja? Banyak sih, baju, terus dalaman, sembako gitu, udah makanan ringan, udah gitu, pokoknya banyak aja gitu. Apa yang kira-kira masih diperlukan Bu? Ya saya bingung gitu, nanti kalau pulang ke depannya gimana buat kerja itu. Jadi kehilangan pekerjaan gitu. Tapi memang untuk kawasan rumah Ibu yang berpotensi terkena longsor susulan gitu. Iya. Nah, bagaimana Bu? Ibu sendiri apakah bersedia direlokasi Bu? Bersedia. Iya. Kemanapun tempatnya Ibu bersedia? Iya. Nah, tapi untuk mata pencaharian Ibu sendiri seperti apa nih Bu? Saya ke kebun, kerja di kebun orang gitu. Bu, kan rencananya memang pemerintah selain merelokasi warga yang ada di sini juga nanti akan mengembalikan fungsinya menjadi hutan kembali. Berarti nanti secara tidak langsung mata pencaharian Ibu yang biasa bekerja di kebun itu akan hilang. Lalu nanti bagaimana Bu? Sudah terpikirkan nanti ke depannya akan seperti apa? Makanya Ibu bingung gitu. Bingung gitu. Jadi apalagi Ibu kan nggak punya suami gitu, jadi ya bingung banget gitu. Baik, terima kasih ibu-ibu sudah bersedia bercerita dengan kami mengenai kondisi nanti seperti apa. Baik.
Ya, itu tadi perbincangan saya dengan para pengungsi yang ada di sini, walaupun memang belum mengetahui bagaimana rencana ke depannya karena mata pencaharian mereka nantinya tidak bisa bekerja di sana lagi. Namun yang satu yang mereka yakini, yang penting mereka dapat hidup dengan aman terlebih dahulu di tempat yang lebih aman dibandingkan saat ini. Mita Handayani, Reza Pratama, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Informasi usai jeda, Saudara, Mensesnek memastikan belum ada rencana perombakan kabinet di luar pergeseran posisi Wakil Menteri Keuangan yang akan ditinggalkan oleh Thomas Djuwandono. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan belum ada rencana perombakan kabinet di luar pergeseran posisi Wakil Menteri Keuangan yang akan ditinggalkan oleh Thomas Djuwandono. Prasetyo bilang pergantian orang di kabinet hanya untuk mengisi jabatan Wakil Menteri Keuangan yang ditinggalkan Thomas Djuwandono usai Thomas resmi menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Namun belum ada rencana atau pembicaraan terkait reshuffle menteri lainnya di internal kabinet. Adalah karena ada proses beralihnya jabatan Wakil Menteri Keuangan menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia yang kemarin telah melalui proses fit and proper test di DPR. Itu benar, artinya ada jabatan Wamenkeu yang ditinggalkan oleh beliau karena penugasan ke tempat yang lain. Nah, itu akan diisi. Belum. Kan belum selesai proses deputi Gubernur BI-nya kan belum selesai. Bulan ini atau Februari? Ya, tunggu dulu lah, belum. Kalau terkait dengan reshuffle menteri-menteri Menko lainnya gimana? Nggak ada. Tetap itu 2 wamen atau 3 wamen? Belum. Saudara, jangan lupa 4 hari lagi mulai 1 Februari 2026 Kompas TV pindah channel. Satu langkah lebih dekat, satu langkah makin terpercaya. Dapatkan selalu berita dan informasi terupdate Kompas TV di televisi Anda di channel 11 pada perangkat TV digital atau set-top box. Dan kami tutup Kompas Malam sampai di sini. Kami ingatkan untuk selalu penuhi kebutuhan hidrasi Anda sepanjang hari dengan air mineral yang pasti sejuknya. Saya Valentina Sitorus pamit, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam.